Kapan tiron? Lagi. Hargagin. Woi, Warto baru datang, guys. Warto baru datang. Warko, apa? Warto. Ownernya Warto pendek besar dan berisi. Ownernya Warto pendek besar dan berisi. Oh, woi, salah memang Nina le. Anu cuma mai akses di pasar dia. Kosong pa lalu si daw mangam adolo belan na kosong pa papa. Mani inan na rin. Lokang may din kataw lubok. Wah, kosong guys, kosong rupanya dapur kosong. Kalau dolon daka biasa makanan. Kau lihat kila den nih. Batal, merot tak dapur dan spill. Wah, mangka ciri ibang angka yang mamay guys. Apa ka ron? Wah. May depende tayo dolo. Nah, dapat na susun ni. Jadi kita ibadah jam 6 dan kita masih tunggu Kita nggak tahu. Ini Pak Ketua PKB Jemaat Labdio. Sama Ketua PKB Kasus. Ya, hari ini Natalnya PKB Jemaat Labdio. Wah, luar biasa. Kampung. Mana? Wah, saya tuh. Ya kan, abang mutuot sa pang pakitan gitu. Bayar na cewek masih yang Oke. kurangnya. Ada cewek masih yang mau bayar. Masih yang mau itu. Ya masusan na to. Oke deh. Ayo. Jadi kita sudah mau mulai ibadah ini guys. Jadi kami akun Kipiko Ping. Kipiko Ping tak ada mama. Kalau ada, iya ya. Oh, udah PKB pertama deh. Sudah langsung kita mulai. Ya, boleh. Ayo. Saya itu siap sedia.
pertolongan-Mu yang nyata bagi kami semua. Hujan yang datang tidak menghalangi kasih-Mu kepada kami. Semangat kami datang di rumah yang kudus, ingin memuliakan, membesarkan nama-Mu lewat Natal Kau Bapa. Bapa di surga, terima kasih telah mengantar kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik kami yang mengambil bagian saat ini, terlebih Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, dan kami jemaat-Mu menerima dengan baik dan menjadi makanan rohani kami. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, ampunilah kami dan terima kami yang berseru. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Amin. Yang ditulis video ibadah dulu itu. Toh bisa setelah selesai saya baca ini Pak Li tapi yang liturgis gimana prosesnya masuk toh? Iya, tapi kami sudah turun. Iya kan kita. Apa? Ini koridor lah. Mana? Ini panonin kan ini. Ikutan deh. Makanya aku ikutan aja jadi. Atau aku lar rembangi. Launching sekolah aku tadi siapa? Shalom. Selamat makan laku kita solanasam. Sipat siya lagi mapuri sumanga siya mapuli paraya langan tuang matua. Dalam napatunduan na siya mamasena. Analante makarin ko demo. Madin ismulong inde banua kapusungan na. Si Sola Torroan PKBGT Jemaat Lampio Laung Pakaraya Alo kadadian na buang kapuang Yesu lante mabuhi ko salam PKB Pisapa Tolenari Yo, yang tukang orang tadi patinggalan te makarinto demo apemisan na yang untuk pembukaan kemarasan di patingga mapungguan na ibadah laku kami nungkan mapintalun na penyerahan kado mapinapa na ungkapan selamat Natal mapeliman na istirahat na mapelnanan na penutup. Ya matututin ka na tonoran lagi pating ka lang kemakarin patuming kata matonoran na pito niya matu kami nompan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita
Tolong bisa. Salam PKB. Lama-lama ke sini. Tolong bisa. Salam PKB. Oke. Seiring dengan bergulirnya waktu, ini sukacita Natal memanggil dan mengundang kita selaku persekutuan kaum bapa untuk mensyukuri dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ia datang membawa sukacita, kedamaian, kebahagiaan untuk semua keluarga. Dalam penghayatan Natal tahun ini, kita disapa dalam tuntunan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari sambutlah dengan sorak-sorak. Kita bangkit berdiri, kita melakukan kusung-sung bagaimana. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera Natal bagi kamu sekalian. Haleluya, salam bagi juga. Kita membuatkan penjelasannya. Para nabi telah memberitahukan berita sukacita tentang kedatangan Sang Terang, Mesias yang mulia, Anak Allah yang perkasa, kabar baik yang memberi pengharapan. Daniel 9 ayat yang 24 sampai 25. Firman Tuhan. 70 kali 70 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melengkapkan, kepastikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan
untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggerakkan perlihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tepi di tengah-tengah kesulitan. Demikian firman Tuhan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas 5 ayat 1. Firman Tuhan, Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkitku, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak zaman dahulu. Demikian firman Tuhan. Sidang masa raya Natal kita bersama-sama diberi ruang untuk mengaku dosa. Tuhan, di sukacita Natal ini, dengan puji dan syukur kami kepadamu, sesungguhnya kami adalah ciptaan-Mu yang lemah dan terbatas di dalam mengiring dan melakukan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami tidak melakukan peran kami sebagai imam dalam keluarga. Kami mohon Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. bertahun bahkan berpuluh tahun kami menyandang tokoh ayah dan figur suami yang diandalkan oleh istri dan anak-anak. Namun terkadang kami tidak setia, tidak punya waktu, terlalu menuntut dihargai. Terkadang keluar tutur kata yang menyakitkan bagi keluarga. Kami mohon Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. begitu banyak relasi yang terbangun di tengah persekutuan, lingkungan profesi, adanya hobi sebagai pengisi waktu yang senggang. Namun kerap kali dan tidak terbentuk amarah, ketersinggungan, dan ingin menang sendiri. Kami mohon Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Kita akan menyalakan diri dan kita iringi malam kudus.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan berita Natal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kemungkinan bernatal malam ini. Persekutuan kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Lampio mempersekutukan kami dalam ibadah perayaan Natal ini. Kami mengucap syukur kemungkinan itu Tuhan beri. Tuhan tolong kami semua supaya kami makin mengerti mengapa Tuhan melawat dunia ini. Sehingga kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan mau dan apa yang menjadi kehendak-Mu sendiri. Tuhan tolong kami supaya kami tidak sia-siakan perayaan Natal seperti ini. Tidak menjadi kebiasaan tahun demi tahun, tapi sungguh-sungguh menjadi dambaan kami. Oh, Natal menyukacitakan kami. Natal yang menjadi misteri bagi sebagian besar orang. Tapi Natal menjadi realitas yang sungguh membawa damai sejahtera bagi kami umat. Tuhan tolong kami untuk makin mengerti. Setiap kali kami bernatal, kami sungguh-sungguh ingin berjumpa secara pribadi dengan Dia. Kami hendak membaca firman. Layakkan kami semua ya. Beri hati kepada kami untuk mendengar. Dan beri telinga kepada kami untuk setia beroleh peneguhan dari kebenaran firman. Berbicaralah ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama. Ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah
menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sekian berita Natal. Shalom. Wah, senang sekali saya bernatal dengan PKP. Apa saat pagi deh, Bapak-bapak. Ini jarang-jarang Bapak-bapak mau bernatal ya. Iya. Kalau biasa pikir itu Bapak-bapak lori madone. Ini malam ini kita bernatal, betul-betul bernatal. Saya senang sekali. Saya terima kasih pada panitia dan majelis gereja, Ibu Pendeta, terima kasih undangannya. Ini Natal pertama saya hadiri. Sebenarnya begitu banyak sekali undangan untuk memimpin ibadah Natal, tapi entah kenapa hati saya terpesona ke sini. Dan terima kasih sekali lagi. Kita hendak merenungkan satu tema dan ini menjadi perenungan Natal di negeri kita, secara khusus di Indonesia, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan tema ini sangat relevan dengan kejadian-kejadian sekarang ini, bahwa begitu banyak keluarga-keluarga sekarang ini menghadapi begitu banyak masalah. Nah, dilema itu sering kali kita hadapi. Masalah itu sering kali juga hadir dan masalah itu tak terhindarkan. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Itu sebabnya sering kali kita orang percaya setiap kali ada pergumulan dalam keluarga kita begitu dilema menghadapi. Nah, di dalam pembacaan kita juga tadi Yusuf dan Maria menghadapi dilema. Maju kena, mundur kena. Susi siara kak papa jangan tahu. Maju mundur. Ya kan? Masalahnya kita di situ. Saya ingin menyampaikan kepada kaum bapak di dalam Alkitab, suami itu disebut kefale di dalam bahasa Yunani. Kefale itu artinya sumber. Itu sebabnya ketika papa atau suami tidak memerankan peran pentingnya sebagai kefale, keluarga menjadi kehilangan arah. Dari papalah sumber aspirasi iman. Dari papalah semangat itu. Dari papalah badan ide. Itu sebabnya suami disebut penentu arah keluarga. Dan mama berperan sebagai penolong. Dia menstimulir papa supaya papa maksimal memerankan perannya sebagai sumber. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah papa semua betul-betul berfungsi sebagai sumber? Yang namoro tuh penan nama gitu. Apakah papa? Come on mama. Iya. Kalau mama merasa kurang disayangi begitu, bilang saja sama mama, I love you. Yang nano apa penan itu kali I love for you. Begitu. Supaya kembali semangat gitu. Nah, jika orang tua semangat, anak juga menjadi semangat. Ingat bahwa papa mama itu 85% pengaruhnya kepada anak. Yang mitir itu anak ini kurang semangat, berarti papa mamanya kurang semangat.
Yang stres tuh anak berarti papa mama juga stres. Sebab 85% orang tua itu mempengaruhi atmosfer keluarga. Dan ini seringkali menjadi persoalan kita. Dan banyak keluarga-keluarga tidak berfungsi dengan baik. Papa tidak memerankan peran pentingnya, mama juga kurang memerankan peran penting. Dan akhirnya yang jadi korban adalah anak-anak. Kita sedang menghadapi generasi rapuh. Kita sedang menghadapi tantangan zaman yang begitu hebat. Akhir-akhir ini begitu kelihatan sekali anak-anak kita rapuh. Begitu banyak anak-anak kita itu mudah sekali mengakhiri hidup dengan cara yang tidak diharapkan. Dengan alasan bahwa mereka kesulitan sekali memerankan perannya juga. Dan ini indikasi bahwa papa dan mama kurang memberi modal kepada anak sejak kecil. Jikalau anak-anak kita bisa menyelesaikan masalahnya, itu berarti papa dan mama memberi modal yang memadai. Dia itu pia tempon bitti. Nah budak itu temo te kapua mira itu pia manela dia dai. Minta maaf, siap-siap saja kecewa. Coba lihat anak-anak kita sekarang ini. Di Pokadan itu, saya nggak mau balik. Di pela-pela itu, udah sarabara ini. Di sarabara itu mengewa pisan. Jadi sepertinya kita kehilangan arah. Apakah keluarga kita ini keluarga Kristen atau bukan? Dan di sini masalah kita. Dan saya bersyukur tema Natal tahun ini bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Dan saya percaya jikalau kita menjadi orang-orang yang belajar seperti Yusuf dan Maria, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari dilemanya, saya percaya keluarga kita juga akan diselamatkan. Amin. Itu sebabnya berita Natal ini penting sekali bagi kita. Jadi kabar baik tidak hanya buat kaum bapak, buat PPGT, buat sekolah minggu, tapi bagi kita semua jemaat Tuhan yang merayakan Natal. Dan Natal tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk bergerak ke depan, menghadapi dilema, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai masalah yang boleh saja hadir. Tetapi kita percaya Tuhan hadir. Amin. Itu sebabnya bagi kita yang sungguh-sungguh bernatal, ada semangat baru, ada spirit Natal. Kita mau hadirkan setiap hari di dalam interaksi. Cara kita menyapa pasangan kita boleh jadi sudah berbeda. Kan biasa kita, alat tuan, kan aku, sekarang bilang, halo saya, masih deh. Sudah mulai beda. Waduh, istrinya jadi tertarik dengar. Ada apa ya? Coba tanya ibu-ibu ini, bapak-bapak. Bukti wanita itu bahwa dia dicintai. Dia itu merasa didahulukan. Betul ibu? Kalau ibu-ibu didahulukan, tentu merasa dicintai. Betul? Apa bapak-bapak dahulukan? Biasanya bapak-bapak ini kan kita kan dekat pasar. Oh papa antar pala ke pasar. Ojek antar. Mestinya kita duluan bapak-bapak sini loh, antar. Gitu. Supaya istri merasa bahwa dia didahulukan. Yang kedua, istri merasa dicintai itu ketika dia juga dilibatkan. Ada begitu banyak hal yang kita putuskan bapak-bapak
tanpa melibatkan pasangan. Itu sebabnya seringkali kita itu merasa cinta kita itu makin terkikis, apalagi makin matua gitu. Apalagi simpul. Susah nih. Iya. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Dento kan lo anggota di darurat demokrasi. Anggota di mana? Pada simpul. Tapi sifat kaboro ya. Yang namanya mami, male dia sudah dua. Situ ya. Yang nasoro mo mami ulo duke kumandewan. Malaysia dengan kumandewan. Ya, udah umur 90 tahun. Kemarin kami rayakan ulang tahun adik mertua saya, 91 tahun. Dia udah 91 tahun itu om, tapi masih pergi paduan suara. Kita mana itu pun dengan tangku bela. Oh no, ini kan kehilangan semangat nih. Tapi itu adik mertua saya 91 masih luar biasa, fresh pikirannya, masih sadar. Nah saya mau cerita ini pasangan tua, aku tuh dia malah cuma di warung ke Sorong akhirnya. Nah jual warung, mereka pesan sepiring berdua. Romantis sekali. Dan kita dapat apa ikut? Aku teman, aku sate, boleh disialai. Ya itu selalu sepiring berdua. Nah yang nakuman dia untuk nekuan itu nakuman. Dihargai kepala keluarga. Pada kami itu naik baiknya. Sama unika, makampa. Susita. Nah dia minta PPK tentira dong. Udah terlalu liu deh kakek. Masa katiru-tiru bang untuk nenek. Terpaksa lo nalian satu piring dia belikan begitu nak. Oh nenek ini kita kande. Nak kami salah pampo. Yari nak mandi dulu tuh. Emuannya sabaya tuh isi palsu pun indah. Dan nak kita jaman muah. Mandi sambutan indah balik terus sambung gitu sambung gitu. Dong pakai dia kayak gini palsu ya. Boleh siapa bilang? Ceritanya tidak sampai di situ. 1 bulan berikutnya, male tunek muane, tungang itu nek baine dari pagi sampai sore. Itu bagi tahu. Aku ambil tulang ketamban di payan apa di tambal. Kurang pun nantok pakai no kakap itu nek. Apa nek tapi kapan aku apa nek itu gigi palsu pun apa. Aku kilala kalah. Poin ceritanya di sini bukan masalah gigi, tetapi bagaimana mereka itu bekerja sama. Nah, jarang kita yang takira te papasanta Yusuf dan Maria sama-sama taat, walaupun sama-sama mereka dilema. Dilema kan Maria, bagaimana mungkin aku ini? Aku belum bersuami tapi aku mengandung. Yusuf juga dilema. Bagaimana mungkin saya mau ambil Maria? Nanti aku tua solana sudah hamil. Ini dilema. Sama juga kita semua. Kita menghadapi begitu banyak dilema dalam keluarga kita. Tapi kita tidak kerjasama. Kita tidak sama-sama taat. Dan betapa pentingnya sama-sama taat. Dan ini yang dicontohkan oleh Yusuf dan Maria. Ini yang dicontohkan oleh keluarga Yusuf dan Maria. Walaupun kita punya pergumulan, walaupun kita punya masalah,
walaupun berat yang akan kita hadapi, tapi mereka sama-sama taat. Kita bersuci kita. Taat mau balik kita makara-kara. Kita mati tengah. Salam PKP. Oh. Iya kan gitu. Mesti keduanya datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Supaya saya tidak salah. Sahabat, mintu kita punya kecenderungan salah. Bisa ki salah kada, bisa ki salah tingkah, bisa ki salah menilai. Tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan, dan inilah jawaban Tuhan kepada mereka. Mereka diberi petunjuk. Walaupun kita lihat di dalam bacaan kita, seolah-olah Yusuf mau diam-diam, ya. Betul? Maksud teks ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf juga bergumul dengan dirinya. Nah, kebanyakan kita justru si salah-salah kita. Tetapi jarang di antara kita bergumul dengan diri kita. Ingat, Bapak Ibu, ya tu raksasa sitongan melataewa kalena. Goliat yang sebenarnya itu adalah diri kita. Yusuf juga bergumul. Sementara dia bergumul, tetapi hatinya Tuhan tahu. Ini hati orang-orang yang mau taat. Nah, taruh puang tu penanta. Yang tak mungkin kita itu tidak kuat, tetapi ketika Tuhan melihat hati kita, hati yang mau berespon, hati yang mau taat, Tuhan itu akan memberi kita jalan keluar. Amin. Dan ini yang kita pelajari dari Yusuf dan Maria. Mereka bergumul juga dengan dirinya. Nah, ketika kita menghadapi dilema, ketika kita menghadapi pergumulan keluarga, apakah kita bergumul dengan diri kita? Atau justru kita habiskan masalah kita si dulu-dulu, si salah-salah? Khususnya kalau ada anak-anak kita bermasalah. Kan biasa di salah-salah. Ya, katakan, masih mau katakan, gitu kan? Semuanya kita gitu. Memang kita tidak suka. Saya pun begitu. Salah tetap salah. Tetapi di saat orang bergumul dengan dirinya, siapa yang menemani? Dan puji Tuhan, berita Natal ini memberitahu kepada kita. Di saat Bapak, Ibu, dan saya bergumul dengan diri sendiri, Allah hadir. Amin. Inilah yang membuat Yusuf itu sanggup memberi respon terbaik, yaitu taat. Bapak Ibu tahu apa itu taat? Taat itu berarti memberi diri hanya satu pilihan. Nah, budak kita mereka taat, Pak budak pilihan tak. Yang nasusi mbasusi lah, yang nasusi mbasusi lah, yang nasusi mbasusi lah, yang maton aden bingung. Orang yang bersedia taat hanya memberi dirinya satu pilihan saja. Amin. Dan ini yang dicontohkan oleh Yusuf kepada kita. Ketika dia mendengar apa yang malaikat katakan, apa yang malaikat sampaikan, Yusuf, anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Luar biasa. Jadi betapa pentingnya kita mengizinkan Tuhan menyelamatkan keluarga kita dari tengah-tengah dilema, dari tengah-tengah pergumulan, dari tengah-tengah masalah, dari tengah-tengah keterpurukan, dari tengah-tengah kondisi di mana sulit sekali kita menemukan jalan keluar. Buka hati, izinkan Tuhan bicara. Terima apa yang menjadi kehendak. Saya percaya kita akan seperti Yusuf dan Maria. Dia memberi diri hanya satu pilihan, yaitu taat. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari perikop bacaan kita ini, bahwa kedua-duanya tidak hanya taat, tidak hanya menyediakan diri mereka untuk Tuhan berbicara, tetapi mereka juga siap menjalankan bagian mereka untuk rencana Tuhan yang besar, yaitu menyelamatkan manusia. Berapa banyak di antara kita merelakan diri kita terlibat dalam karya penyelamatan? Di dalam Alkitab, Allah selalu mengkaitkan karya penyelamatan itu dengan keluarga. Berapa banyak di antara kita ke tu mendapo, udah berkata pada mendapo, udah lah. Kita te mendapo namo, mbeden kamu kota, dan kamu cicit. Berapa banyak di antara kita itu menyediakan keluarga kita, merelakan keluarga kita, Tuhan libatkan dalam karya penyelamatan. Yang untuk biasa, keden balinta lah terlibat pelayanan. Oh ya mana pelotot gereda. Malebangko kumpulan. Kan banyak di antara kita seperti itu. Tidak merelakan keluarga kita. Tuhan pakai untuk maksud dan rencananya yang agung. Tuhan mau pakai keluarga masing-masing kita untuk menggenapi janjinya, supaya begitu banyak orang juga mengalami keselamatan dari Allah. Amin. Yusuf dan Maria merelakan keluarga. Berapa banyak orang tua mempersiapkan anak-anaknya terlibat pelayanan di gereja. Saya banyak menyaksikan banyak orang tua tidak mempersiapkan anak-anak, sehingga banyak anak-anak mereka menemukan sendiri. Saya sebagai pendeta, saya justru malu kalau anak saya itu kenal Tuhan dari orang lain. Itu sebabnya di antara mereka saya yang baptis, saya yang sidik anak-anak. Yang untuk anak kuat itu, umpami kuat baptis itu anak kami, dah kau pendeta lagi. Pas suci kata misa 5 menit, suci kata kuat tay. Dalam hati saya bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Ada istri saya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita semua orang tua tidak boleh berpangku tangan sekarang. Mitiro miteme anak kata temu. Berapa banyak anak-anak sekarang diantar oleh orang tuanya sejak kecil ke sekolah minggu.
Balik mengkomipia, dapat pang-bintang gola-gola. Astaga, gitu. Kita merasa tidak bertanggung jawab membawa anak kita supaya mereka mengalami keselamatan dari Tuhan. Nah ini penting sekali. Moreki anak kita terlibat pelayanan, moreki anak kita melo, moreki anak kita kumuayate anak kita nakamali tongan banuan na pangmatua. Tapi berapa banyak di antara kita persiapkan mereka sejak kecil? Berapa banyak di antara kita orang tua berlutut di hadapan Tuhan siang dan malam. Oh Tuhan tunjukkan dikau. Salah kami mani. Panun duit anak kaborok ni. Berapa banyak orang tua seperti itu? Kan zaman katakan, oh kenapa lagi kan dia siang. Tadi gua pasang di mandak pinang. Dan jarang sekali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Anakku sekarang susah saya tegur karena dia lebih suka lihat HP-nya daripada saya. Berapa banyak orang tua sungguh-sungguh berlutut siang dan malam, sehingga kita mengerti bahwa rencana keselamatannya itu pertama-tama Tuhan mau selamatkan adalah keluarga kita sendiri. Barulah setelah kita menjadi saluran berkat. Yusuf dan Maria begitu sungguh-sungguh rela menjalankan kehendak Allah bagi keluarga mereka. Nah, berapa banyak di antara kita, secara khusus kaum bapak yang saya sebut tadi sebagai kefar, ada begitu banyak sekali kesempatan Tuhan berikan. Indonesia sekarang disebut negara dalam bahasa Inggris father hunger. Papa tidak terlibat membesarkan anak. Nomor 3 di dunia. Yang untuk banyak sekali remaja kita, banyak pemuda-pemuda kita bermasalah. Karena dampak dari ketidakhadiran papa membesarkan anak itu sangat mempengaruhi perilaku anak. Jadi gejala-gejala penyimpangan anak itu kelihatan sekali. Itu akibat papa tidak. Saya mau tanya, berapa banyak papa setiap hari melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan bersama dengan anak? Kan jarang. Mak HP itu anak kata langsung, gimana tuh HP bukan ada. Papa itu mesti nimbrung. Orang Jakarta bilang nimbrung itu terlibat. Apa pun yang kalau main Mobile Legends ya, ada juga apa? Khusus itu Mobile Legends. Ini disebut aktif bersama dengan anak melakukan aktivitas yang menyenangkan supaya papa dengan anak itu dirasakan punya kelekatan, dan ini menstimulir anak mampu menyelesaikan masalah. Nah, yang teme budak teme anak kita sulit menyelesaikan masalah, tapi kita tidak karena kita tidak lekat. Yang waktu yang nadin masalah narampui anak kita muru kunci kamar. Ini kan kejadian di Rantai Poni begitu banyak. Banyak orang lagi telepon saya. Tapi saya bilang, ya mau dia apa sih? Banyak keluarga yang disfungsi. Jadi susah. Dan kita hanya akan tunggu nanti begitu banyak sekali. Ingat Kemenkes, Kementerian Kesehatan sudah melakukan penelitian di Toraja. 30% remaja dan pemuda Toraja itu rokok.
cenderung berpikir mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak dilatih. Lembek sekali anak-anak kita sekarang. Nah, itu dimulai dari keluarga. Kalau papa mama lekat, orang tua juga lekat sama anak, maka anak-anak punya kemampuan menghadapi masalah sesulit apa. Kau tiro ni kamu tu dolo dadi. Sahabat, ya tu kamu tu dolo dadi kan tangguh kau. Mengapa? Kan tak ada di karatu apa tu dolo nala. Itu temo pia lo para kama borong pia tu temo te. Tak mula. Oh, kamu ni mah borong. Si borongan dia. Oh. Ya terpisah kan pulang hidup apa aku. Maliki mah borong, maliki lampu begini biasa kadang-kadang maliki mak lampu pikir. Dan itu tema apa? Semuanya bisa langsung go food. Sangat takut, sangat go food. Kan dia boleh narampukan ini. Nah dulu tay mintu dikar tempo biti dilatih jadi tangguh. Nah anak-anak sekarang nggak ada latihan seperti itu. Ya mau latih temenan tentu HP. Nah semuanya terpapar. Ini tiro kejadian Yogyakarta SMA 72. Kan itu ceritanya anak itu dibully. Bully itu mestinya orang jadi depresi. Tapi mengapa anak ini dibully justru agresif? Tidak ada teorinya dalam ilmu psikologi seperti itu. Ketika orang dibully, itu cenderung depresi. Akhirnya bisa bunuh diri. Tapi anak ini jadi agresif. Nah, masalahnya ada di sini. Anak itu mengunjungi namanya dark web. Dark web itu adalah situs ilegal yang dia kunjungi. Nah dari situ dia terpapar, paham. Nah makin banyak informasi yang dia terima, terjadi namanya bubble effect, efek gelembung. Itu sebabnya dia bisa meledak. Nah itu anak-anak kita juga sekarang. Konten-konten itu mempengaruhi cara pandang kita. Jadi apa yang membuat anak-anak kita terpapar? Hati-hati. Begitulah perilaku. Nah ya untuk biasa putih, mama nama berputih siapa? Sama yang cewek putih terpapar nah. Lama-lama terkapar. Ya kan bisa begitu. Dan ini penting sekali bagi kita semua. Keluarga kita merayakan Natal di mana Allah hadir menghadirkan damai sejahteranya. Semoga Natal di tahun ini keluarga kita semuanya dipulihkan. Amin. Tidak ada orang sempurna. Pasangan kita bukan orang sempurna. Orang tua kita bukan sempurna. Anak kita bukan orang sempurna. Tetapi kiranya kita merelakan Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tahu kehendak dan kehendaknya yang kita jalankan. Amin. Dan inilah keluarga yang bernakal. Semoga berita Natal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita syukuri. Dan ini kesempatan bagi kita. Lama Natal siapa kita? Dapat kesempatan. Lah, lama Natal siapa pemimpin kita? Itu panas sudah sendiri. Sampai boleh Pak. Sama biasa mana lentah deh jauh di rumah makku jauh kendor dekor. Dah kau pukul boleh lupa kuman dia jualan pio. Ini kesempatan. Tahun ini kesempatan bagi kita. Jangan sia-siakan. Saya beri satu ilustrasi
yang juga sudah cukup lama, yang saya sering juga bagikan. Kalau ada begitu banyak di antara kita sering menyia-nyiakan kesempatan. Ada satu waktu 3 orang masuk ke hutan cari kayu, karena mereka hidup dari jual kayu. Nah, ketika mereka masuk ke hutan, makin jauh mereka masuk, makin sulit pulang, dan mereka tersesat di hutan. Nah, kami itu, soalnya tahu itu, kami, pusat ini. Tapi ketika mereka makin masuk ke hutan, ketemu satu kampung di tengah hutan. Nah, mereka tidak tahu bahwa kampung itu adalah kampung suku kanibal. Kanibal itu apa? Pakannya tahu. Oh, masana mate orang suku kanibal itu ini kande saya. Tapi nanti ronde tomadon-donan. Apalagi kande buku mana? Buku rengko. Nah, akhirnya mereka sepakat menggemukkan ketiga-tiganya. Jadi natangnya kita suratan untung kinau kata itu. Dipakan, digemukkan. Setelah mereka gemuk sebulan, tiba waktunya. Baru mereka juga sadar, suku kanibal gila ditanding ya. Kena ditanding teror dari kumande. Tapi sudah lewat, sudah gemuk mereka. Tapi kepala sukunya bilang, hari ini boleh bebas, tetapi ada syarat. Kalian pergi masuk ke hutan, ambil buah-buah. Kesenangannya buat bekal, supaya nanti kalau pulang ada bekal di jalan. Nah, sepakat suatu sudah. Pergilah gitu. Ketiga-tiganya masuk ke hutan. Nah, keluarlah mereka gitu. Orang pertama pulang. Dia bawa apa? Bapau, mangga gitu. Terus dia bilang sama kepala suku, sini serahkan. Betul? Berapa banyak? Berapa 10? Oke, 10. Sekarang begini. Syaratnya supaya kamu bisa bebas, kamu berdiri di sana, saya akan lempar kamu dengan mangga ini. Hati-hati, jangan bersuara. Oke, bersuara kok. Langsung aku, aduh, kita orang yang terbinti-binti nanti. Ini nanti kepeleng na mangga boleh. Boleh datang na pemangka ada aku. Memang dilebak. Lempar pertama. Narko tampung na to. Susi tampung, susi terus. Langsung matahan. Kan tak boleh bersuara. Lemparan kedua kena tahan. Lemparan ketiga nak kena pilih dan tahan siapa. Kalau nggak boleh bersuara gitu. Tapi lemparan keempat akan namakan dalam pondok. Dia beraya Tuhan deh. Sama Indo. Nah, syaratnya nggak boleh bersuara. Dia bersuara. Tas orang kedua dari hutan lagi. Tapi apa nama? Tamate. Tak ada tandai. Umur lah dilema kayak. Tapi dikasih tahu kepala suku. Bendang kau tojo. Kau bawa berapa? 10. Iya 10. Bendang kau. Saya akan lempar kamu. Seperti temanmu tadi. Bersuara. Langsung aku ondoi. Karape nina. Ya kok kata api kuala. Untuk tamate. Kata ini lah siapa kata api. Pada kau yang mau tamate. Niya ko na dilebak 1, 2, tamate lah. Nah majui. Tetapi waktu lemparan terakhir lagi lewat gusto langsung bersuara ala petanda syaratnya tidak boleh bersuara langsung dekat mati. Nah singkat cerita si tamu jo akhirat ke soalnya nopo ondoi kebetulan ondoi yang naku pau bonjo iko tamate mapari mo metahan ondoi tamu tandai so ya to solatan tasun yo may pangarap utiroy apa nama durian
dong. Poin ceritanya Bapak Ibu adalah kesempatan disia-sia. Seringkali kita juga sekarang sudah pernah firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah hadir mau menyelamatkan keluarga kita. Mau siap kiraka. Bersedia siap kiraka diselamatkan, atau justru kita menolak. Nah, semoga Natal tahun ini menjadi Natal perubahan dalam keluarga. Amin. Selamat bernatal PKBGT Jemaat Lampio. Madela rang ini dapat. Ibu pendeta telepon nak leh. Ketua dirisan untuk PKB kita. Yang letak ada dirisan undang polis. Yang Indonesia teraya kok. Saya baru pulang nih dari beberapa keliling-keliling. Saya kemarin 3 hari di Mamasa juga membantu teman-teman PKK di sana untuk memiliki skill dan kita upgrade skill mereka. Jadi saya bersyukur ada waktu. Terima kasih sekali lagi buat jemaat semua, semangat kami menghadapi realitas yang tidak mudah. Situ doang saling mendoakan. Semuanya kita ini cenderung baku. Tapi saya percaya, jika kita bersedia taat dan jika kita bersedia dipakai Tuhan, menjalankan kehendak, saya percaya keluarga Bapak Ibu akan menjadi sambungan berkah. Amin. Tuhan dimuliakan dan selamat datang. Amin. Pujian Natal kaum perempuan. Nah, sesuai laporan lagi ada kaum perempuan sama kaum PKB. Lomba pada mana kan dia? Ya.
syukur lewat persembahan. Firman Tuhan berkata pada Matius 2 ayat 11. Sambil persembahan diangkat, kita iringi selamat-selamat datang. Jadi ada 2 persembahan untuk selamat-selamat datang. Disambung dengan solo. Mana sandalmu kau ini? Sandalmu mana? Ambil dia dulu.
Senangkan juga ibu-ibu. Ya. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam Natal tahun ini buat keluarga kita dan juga buat jemaat kita di sini. Mari kita naikkan doa kita. Bapa di surga, betapa kami bersyukur firman-Mu diperdengarkan, kami diingatkan ketika kami menghadapi dilema. Semestinya kami bergumul dengan diri kami. Semestinya kami belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Sehingga kami menjalankan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami bersyukur untuk berita Natal ini Tuhan. Kiranya pengalaman yang dialami oleh Yusuf dan Maria mewajah, merealita juga dalam keluarga kami. Engkau pilih keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong kami semua. Secara khusus persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Lampio yang merayakan Natal malam ini. Kiranya kami semua disegarkan dan diteguhkan dan diingatkan untuk peran penting kami. Bahwa kami adalah kefale. Kami bersyukur Tuhan. Ada teladan Yusuf yang boleh menjadi perenungan bagi kami kaum Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau berbicara kepada kami semua. Tuntun kami, tolong kami untuk memerankan peran penting kami sebagai Bapa di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah jemaat. Tuhan, akhir-akhir ini anak-anak kami miskin contoh yang baik. Tuhan tolong kami semua supaya kami orang tua menghadirkan contoh-contoh yang baik
yang anak-anak kami bisa teladan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini mengalami begitu berubah sangat drastis, dan perubahan itu begitu cepat, dan banyak di antara kami tidak siap menghadapi perubahan itu. Bahkan ketika anak-anak kami mengalami perubahan perilaku, banyak di antara kami tidak siap menghadapinya. Tuhan tolong kami semua supaya kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mencerminkan keluarga yang sudah diselamatkan, di mana Tuhan berkarya, di mana Tuhan didambakan di dalamnya, dan di mana Tuhan dimuliakan hari lepas hari. Karena kehadiran pula kami bersuka cita, karena kehadiran pula dalam keluarga kami masing-masing, kami merayakan cinta kasih Tuhan itu yang begitu agung. Kami bersyukur untuk berita Natal malam ini untuk kami semua. Tuhan taruh di hati kami gairah untuk bernatal, dan gairah untuk terus merayakan cinta kasih Tuhan. Secara khusus PKB GT jemaatmu di sini mempersiapkan diri juga untuk ikut dalam kamp Natal PKB GT Klasis. Tuhan tolong supaya keterlibatan persekutuan kaum Bapak Jemaat Lampio pada kamp Natal persekutuan kaum Bapak Klasis boleh menjadi berkat. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak kami boleh menyanyikan pujian, boleh PWGT juga menyanyikan pujian Natal. Semoga kami sungguh-sungguh bernatal. Dan setelah kami pulang sebentar kami bersuka cita, dan kami mewajahkan damai sejahtera-Mu, kami mewajahkan betapa keluarga kami, keluarga yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan hari pas hari. Terima kasih juga sejumlah orang tua kami boleh hadir. Tuhan pelihara mereka, dan biarlah di tahun ini jadi tahun pemulihan bagi kami semua, dan juga orang tua kami diteguhkan selalu dalam pengharapan. Anak-anak kami semua Tuhan tolong, Tuhan tumbuh dalam masa pertumbuhannya, juga menghadapi berbagai godaan-godaan. Juga tantangan kami orang tua membesarkan anak. Tuhan kasihani kami semua. Terima kasih juga kesempatan boleh mempersembahkan persembahan syukur kami bahkan hidup ini. Tuhan tolong supaya kami terus memberi diri kami untuk Tuhan pakai. Kami berdoa untuk sejumlah saudara-saudara sebangsa kami yang sedang dilanda bencana, khususnya yang terjadi di Sumatera. Tuhan kasihani. Ada begitu banyak keluarga kehilangan orang-orang terkasih. Ada begitu banyak juga anak-anak Tuhan kehilangan keluarga di momen Natal ini. Tuhan kasihani mereka semuanya. Tuhan tolong pakai gereja-Mu untuk bersyafaat dan juga untuk menjadi berkat. Kami juga di Toraja, Tuhan tolong kami semua supaya kami mewajahkan kasih Tuhan dalam keseharian kami. Berkati jemaat-Mu di sini, Ibu Pendeta, para penatua dan diakon, juga pengurus OI, dan juga kami semua warga jemaat, kiranya bergandengan tangan membawa persekutuan ini makin bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Tuhan, dan menyongsong tahun baru di depan kami. Kiranya kami dengan penuh gairah mengasihi hari lepas hari. Kami percaya tangan kasih sedang menuntun menjalani dan mengakhiri tahun ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Perkenankanlah seluruh sembahyang ini, syafaat dan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita berdiri dan kita melakukan Mars PKBGT. Sampai tahun.
Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Muliakanlah. Kekasih-kekasih Tuhan, pergilah. Hiduplah dalam keyakinan bahwa Allah telah menyelamatkan keluarga kita, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Hanya syukur bagimu damai sejahtera. Kita lakukan sampai dengan sama-sama. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Terima kasih kepada kami. Yo, yang bertugas, semua yang bertugas tadi dipersilakan di konsistor yang berada. Yo, semua yang bertugas. Mama tuh udah dalam perjalanan ini malam ada kegiatannya di Gubernuran. Tujuan pagi. Yo, Aku udah mau ngisi. doa dulu. Lalu mau, apa mau? Ayo kita naik keluar dulu ya. Iya, iya. Masuk TV kita nih. Harus main juga, foto. PKBGT. Iya, masuk semua yang bertugas PKBGT. Ketupat ini pemain ya. Keren, keren. Harus disusun deh, keren sedikit lah. Jangan lupa di share ya guys. Jangan lupa di share ya guys. Ya lo mau di kamera aku sih. Di Besarona. Saya nak kamera di Besarona kalau Sekalian kasih di atas ini. selamat Natal. Sedang kantongnya habis ada. Apalagi kemarin. Dan bertugas dipersilakan di konsistor untuk Itu sih ini bro. Salam nih. Salam. Iya solo besok tersenyum. Mana ini di Raja Jamat Lampio Sangala. Itu Sulawesi Selatan.
Mana Pak Sanda? Udah pacara guys. Banyak bicara, banyak bicara. Eh? Kadri. Oh, iklan lah. Iklan dipasarkan. Nah, pulang-pulang terus. Mari ini pilot. Salam dulu ya. Salam dulu. Salam dulu ada Ya, Pak atau aman? Ada di Bandona. Nanti Pi, sini mau balik. Ada bicara. Tunggu. Nanti Pi. Jangan kok. Indonesia lom acara apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini lagi Natal. Natal PKB. Oi, selamat Natal semua. Maaf tidak bisa tadi di Barsia karena lagi ibadah. Ketiru. Emilia, selamat Natal juga dari Jemaat Lampio, Klasis Sangala. Penghargaan itu ada setiap Yopia atau kandang domba. Itu sama, oke baik. Selamat Natal juga dari Om Pi di Tanah Toraja. Salam PKB. Bisa Pak. Korea nih. Udah sama mana kira? Lapar juga, lapar. Yo, itulah acara kedua yang telah kita lalui di dalam rangkaian ibadah yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonan Tadius Demam. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Kita berlangkah ke acara yang ketiga, yaitu penyerahan kado Natal. Penyerahan kado Natal. Di sini yang diperlombakan oleh PKB beberapa hari yang lalu, ada dua permainan, yaitu catur dan domino. Saya akan mengumumkan juara-juara dari permainan catur dan dari permainan catur. Saya akan umumkan dari juara 1 sampai juara 3, dan yang saya sebutkan namanya untuk dipersilakan ke depan. Juara 3 permainan catur dimenangkan oleh Bapak Matius Burapadan.
buat bangun. Oke, baik. Selamat Natal juga, Bang. Oh, ya, pemain catur juara 3. Dimenangkan oleh Bapak Agustinus Randelembang. Dan juara pertama dimenangkan oleh Bapak Simon Salea. Wah, tak ada saya. Dari Jemaat Butuh Rusak ya? Diwakili oleh Bapak Nah, kejar 3. untuk juara pertama, untuk juara ketiga, hadiah akan diserahkan oleh Bapak Bendahara Pengurus PKBGT Jemaat Lampio, Bapak Bendahara PKBGT Bapak Yosafat Yohanes Patumo Saloso. Dan juara kedua akan diserahkan oleh Bapak Sekretaris Nobel Marampa. Dan juara pertama akan diserahkan oleh Bapak Ketua PKB Jemaat Lampio, Bapak Hedian Kolambe. Mantap. Ya, udah tombol dulu sih. Sarwana mantap. Oke Pak Simon, thank you Pak Ketua. Simon Salea. Simon Salea. Oke Pak Ketua, saya Pak Simon Salea. Pak Simon bed na akitan na. Oke, saya Pak Simon Salea. Iya, makan ya. Oke. Ya. Yo, itulah yang telah diserahkan dari permainan catur. Kita mengambil yang permainan kedua yaitu domino. Juara ketiga dimenangkan oleh Bapak Agustinus. Bapak Agustinus dan Yohanes Tamba. Ya, mundur kan. Dender tak. Juara kedua dimenangkan oleh Bapak Yohanes Patumo Saloso dan Bapak Wegida Tuan. Yo, silakan ke depan. Naik dua-dua. Yo, naik dua-dua. Juara ketiga Bapak Agustinus dan Bapak Yohanes Tamba. Dipersilakan ke depan. Mundur ke baik. Nah, keluar. Juara kedua Bapak Yohanes Patumo Saloso dan Bapak Wegida Tuan. Juara pertama dimenangkan oleh Bapak Herian Kolambe dan Bapak Anto Bangladesh. Dipersilakan ke depan. Belum terkalahkan ya? Belum terkalahkan. Kok gila Bapak Pendeta Yohanes Ringgi untuk menyerahkan hadiah. Lihat di sini. Siap. Sudah. Oke. Oke, baik. Untuk juara kedua kami memang Welcome. persediaan Bapak Pendeta Yonan untuk menyerahkan hadiah. Sekalian juga kontraktor kalau tepok yang
acara pertama kami Foto meminta Pak, foto dulu. kesediaan Oh, foto. Ibu Pendeta untuk menyerahkan hadiah. Baju seribu perempuan. Oke. Jago juga akan main domino jadi dapat kasih hewan. Untuk juara pertama akan diserahkan oleh Ibu Pendeta. Bisa transform. Tunggu mi Step, tunggu mi. Step. Balica, foto. Baju seribu. Dapat transform. Yes. Oke. Oh, sudah. Oke. Iya, itulah acara ketiga sekaitan dengan penyerahan hadiah. Masih ada penyerahan hadiah dari PKBGT untuk Bapak Agustinus, Bapak Ato. Iya, kita silakan. Hajar Pato, pokoknya jangan kasih kendor. Kami meminta kesediaan Bapak Ketua PKBGT Klasis untuk menyerahkan. Ya Pato, Pate Utara. Oke. Foto dulu. Iya. Itulah acara yang ketiga sekaitan dengan penyerahan kepada Pasca kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu ungkapan selamat Natal yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lampio, yang kedua dari Ketua PKBGT Klasis, dan yang ketiga dari Ketua PKB Jemaat Lampio. Yang pertama, kami persilakan kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lampio, kepada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Ya, Shalom. Bongi Melo Soanasang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan cintanya untuk kita semua. Boleh diperkenankan diberi waktu untuk boleh merayakan Natal di tahun 2025 ini. Ini Natal pertama kita di tahun ini, di hari kedua yang diawali oleh kaum yang selalu bersahaja, kaum Bapak. Ya, luar biasa tadi pujiannya. Dan hormat serta kasih saya untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan pendeta, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yonan jauh-jauh sudah menyempatkan untuk datang memimpin ibadah. Juga kandaku yang paling ganteng, Bapak Pendeta Yohanes Ringgi, jauh-jauh juga dari Lea, turun gunung untuk datang ke sayang yang dua tidak hadir ya, mungkin tidak ada yang hubungi Pak Pendeta Latiang sama Pak Yudi. Yang mudah-mudahan PWGT yang Natal nanti atau jemaat mereka bisa hadir berpikir, ya, tetap terjalin hubungan baik dengan kita yang anggota jemaat, dengan para pelayan yang sudah pernah melayani di sini. Jangan pernah putus hubungan, ya. Dengan nyamuk boleh putus, ya.
PKBGT jemaat, ya, semua orang tuaku, anak-anak PPGT sekolah minggu, salam hormat dan kasih untuk kita semua. Luar biasa, ini Natal pertama saya dan keluarga di Jemaat Lampio. Di Jemaat Lampio luar biasa, saya tidak sangka Natal pertama PKBGT boleh saya katakan luar biasa hadir, ya. Usaha membaik, aku buang angguran ya, oke, tira di tau rampung, tapi ternyata hujan tidak jadi halangan, semangat semua. Dan luar biasa kemampuan sudah disampaikan kepada kita, seperti kata Pak Pendeta tadi, mudah-mudahan kembali semua kaum bapak yang bersahaja akan menjadi apa yang atau Tuhan, menjadi sumber inspirasi bagi keluarga, ya. Jadi ke depan akan semakin penuh gereja oleh dan juga persekutuan kaum bapak. Ya. Dan terima kasih untuk anak-anak PPGT yang juga sudah mendekor ruangan ini sedemikian indahnya, ya. Kehadiran kita sekalian, terima kasih. Semoga Natal berikutnya akan semakin penuh, ya. Kalau bisa kita tambah bangku di luar, yang untuk kita bersama-sama hadir. Terima kasih kaum bapak yang sudah mempersiapkan Natal hari ini, ya. Ke depan tetap kerjasama dengan kaum ibu. Ina menanikan PWGT, ya juga ke kami PWGT Natal harus juga menani PKB. Ya, Natal jemaat dua-duanya harus tampil. Ya, PKB gabung partner dengan PWGT dan juga PPGT. Bisa gabung semua sekolah minggu. Namanya jemaat. Sekolah minggu, PKB, PWGT itu jemaat. Kebiasa kayak di kumpulan jemaat teman-teman namanya, tak namanya PPGT sekolah minggu. Dan mudah-mudahan ke depan semangat Natal akan membaharui setiap kita kembali malam ini dengan penuh dengan sukacita, dan kita percaya karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarga kita. Mari sebagai ayah, sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, jangan pernah membiarkan anak-anak kita bertumbuh dan dimuridkan oleh dunia sekarang, tapi mari bawa kepada Yesus untuk dimuridkan, diselamatkan semuanya. Yang usaha memberi pada moto selamat Natal laku kita solanasan. Ini baru Natal pertama, ke depan masih banyak. Sepanjang Desember bahkan sepanjang hidup kita, mari nyatakan arti Natal dalam kehidupan kita semua. Bongi Melo selama merayakan atau bernatal bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan ini. Kurang semangat, mohon maaf kurang lebih. Yang itu ungkapan pertama dari Ibu Pendeta kepada Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tanpa salaman itu ada, kita kasih lagi. Yuk, ungkapan Natal yang kedua dari Bapak Ketua PKBGT Klasis kepada Bapak kami. Persilakan. Salam PKB. Kami dari pengurus PKBGT Klasis sangatlah ketua, yaitu Natal pertama di Klasis ini oleh Pak Pendeta yang membawa keputangan itu pengurus PKBGT di Lampio. Jadi kegiatan kita di Klasis tanggal 15 kita Natal. Jadi mau bikin nama juga Pak Pendeta sama bikin anak tombol-tombol juga. Iya. Kira itu tombol begini. Tapi tombol-tombol tapi yo kata iya mami tombol. Jadi kegiatan nanti di Jumat Ramadhan. Jadi kita siap
soal jatuh. Jadi yang tetap bertandingkan dulu. Jadi yang juara dan toko yang betul telah diikuti Jumat Lampio. Jadi pesan kami Gua semangat atau pengurus PKB di Jumat Lampio, mani kamero apalagi yang Pak Tolo ya namanya tujuh begitu. Melo Pak Pendeta. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kami yang diambil di Jumat Lampio tolonglah bisa kada lebih dari si apa itu dalam luar kata atau untuk menunggu melo bersama Pak Pendeta ini. Baik selamat kami itu Pak Pendeta menunggu anak kisah akan kita si guru. Iya, kalau kita boleh si guruku lumayan ada. Jadi yang betul di Parapo, mudah-mudahan PKB GD Jumat Lampio semakin maju dan semakin bersinar. Salam PKB GD. Iya, itu ungkapan hadir kedua dari Bapak Ketua PKB GD Klasis. Bapak kami mengucapkan terima kasih. Apa salah apa juga mau? Kita doakan ke ungkapan hati ketiga kepada Bapak Ketua PKB GD Jumat Lampio kepada Bapak kami Konsulat. Ya, semangat siapa deh? 8:30 mau. Jadi sudah banyak pesan-pesan Natal buat kita. Kami dari pengurus PKB Jumat Lampio cuma memberikan satu pesan buat kita ke depan: semangat dalam masyarakat, semangat dalam bersosial masyarakat boleh kita bawa dalam semangat kerohanian kita, baik dalam OIG pun dalam jemaat. Jadi yakin kegiatan kita PKB di sini, mari kita ramai-ramai karena itu juga semangat buat kami pengurus. Terlebih di hari Minggu, Kedisai sudah 2 baris PKB yang harapan kami dari PKB. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman pengurus yang boleh bersama-sama menyiapkan semua rangkaian kegiatan kita mulai tanggal 30, tanggal 1, dan hari ini kita boleh bernatal bersama Jemaat Lampio. Saya terima kasih juga kepada adik-adik PPGT. Jadi kita masuk ke gereja ada suasana yang berbeda di hari-hari lainnya. Harapan saya untuk Natal selanjutnya, lebih-lebih Natal PPGT nanti, mana muncul kidoyong mai kelihatan di suasana yang berbeda. Itu harapan saya untuk PPGT. Jadi terima kasih saya selanjutnya buat pimpinan Gereja Toraja Jemaat Lampio yang mengizinkan kami untuk berkreasi dan mengizinkan kami untuk memanggil Bapak Pendeta Yonan boleh melayani pada malam hari ini. Jadi waktu saya hubungi pertama Pak Yonan, beliau ada di Bontang. Beliau kasih informasi setelah dari Bontang akan ke Mamasa. Jadi belum pasti untuk ke sini. Tapi saya kejar terus. Masih di sini mau biasa pimpinan KBA, saya hubungi, saya ingatkan, puji Tuhan hari ini bisa sama-sama dengan kita. Terima kasih buat semua Jemaat Lampio yang boleh hadir bersama kami PKB. Dan untuk menutup ungkapan hari ini, boleh saya undang seluruh PKB untuk maju di sini. Kita sama-sama mengucapkan selamat Natal. Jadi saya minta tolong untuk apa namanya? Edi, boleh ambil siap untuk ambil foto dan dokumentasinya. Oke, semua bapak-bapak PKB, ayo kita maju di sini.
Napoto min dito po. Tidak dito. Di situ mo kami. Mura pa kami yung salihan. Susun ya. Oh iya, Pak Pendeta. Begi. 0,5. Begi. Bapak apa tuh? Oke, jadi nanti sekali lagi kasih ambil gambar kita PKB akan sama-sama mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Jangan 0,5 bisa itu kalau standar. Kotor itu kan nih, perbaiki dulu. Kotor itu. 2026. Ya, nanti saya kasih Bapak kita mulai. Hello. Angkat tangan. Oke. Sambil iya video bang ini foto sambil foto dong. Bukan neng. Satu. Ini kalau foto nanti. Yang terakhir nanti ada air ini. Ya. Ambil gambar juga gitu. 1, 2, 3. Selamat. Kami pengurus kaum bapak gereja Toraja Jemaat Labio mengucapkan Bukan. Itulah ungkapan Natal yang ketiga dari Ketua PKB 2027. kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan pada bulan juga ya. Iyo yang kami yang PPKT yang kita lagi kalau ada karena PKB gitu dan lo kekalan masalah apa gitu ya. Iyo jadi suatu semangat juga buat kami PPKT. Iyo kita melangkah ke acara yang ke-5 istirahat, tetapi sebelum saya tutup masih ada yang akan saya sampaikan kami dari PPKT. Iyo waktu panitia ini anak sambil saya sampaikan kepada kita semua jemaat pada hari Sabtu tanggal 6 Iyo, nah di sini panitia Natal jemaat PPKT jemaat Labio, kami dari PPKT jika kita pada tanggal 6 Desember ada masa tempat PPKT di Warung Tonaka dimulai jam 5 sore. Jadi kepada kita semua bisa kembali berpasang-pasangan, baik itu orang tua, anak muda dan semuanya sekolah minggu. Yo, dewan Tonaka jadi tidak terkecuali orang tua, orang muda. Yo, apalagi kalau kami dapat tuh pendampingi. Yo, Pak. Ada juga dari Ketua PKB tadi disampaikan kepada seluruh PKBGT Jemaat Labio mulai besok sore jam 7 datang di gereja latihan vokal group. Yo, disampaikan. Yo, itu yang kedua. Dan yang ketiga sekaitan dengan pelaksanaan Toraja Live Festival secara khusus kita Jemaat Labio sementara Matagaraga lo sangat lagi itu pohon Natal itu sementara di Lubang. Dan kepada semua rekan-rekan PPKT maupun PKB dan kita seluruh jemaat, jika kita ada kesempatan kalau pada luangkan waktu dan kita sama-sama membantu untuk menyelesaikan
pohon Natal Jemaat Lampio yang akan dibawa di Toraja Lake Festival 2025. Yo. Dan baik-baik di Jawa Tengah di dalam doa istirahat kami minta kesediaan Bapak Pendeta Yohanes Linggi MTH untuk mengantar kita dalam doa istirahat. Yo. Dan kami dari yang membawa acara jika ada tutur kata kami yang tidak sesuai kami mohon maaf. Kure Sumangga. Sampai sedian video. Ya, selamat merayakan Natal, momen yang sangat berbahagia, di Banten yang pertama dan Natal yang pertama. Terima kasih. Itu Natal pertama kita tanggal apa nih? Ya, Natal ada Sawisma. Ya, ada Sawisma dapat dilakukan. Langsung aja. Kemudian semangat berperaya di paket peguman Jepoloni dalam nama masih yang ada di peraya Papua. Si sholat orang nambah lantai jemaat Lampi. Kemudian semangat di paket peguman dia nanti Poloni dan nompak namin tu nanti ada mengalami sangat. Kemudian duit kesepuluhan orang nambah lantai kompongan solok jemaat Lampi nama sangkaran dan kami Pak Kamasami. Membuang pesan dan kamasero dalam dari mereka pemandu lantai karuan. Lampatari itu nampak makalayan nakal bukan untuk makalabi senami pasak kemintu talme kumangkang mengkarang semintu kekurangan tonton duka laparan dan tekad Tuhan mengandokan langsung Yesus Kristus Tuhan Juru Selamati. Amin. Maju. Pulang. Oke guys, kita kumande guys, woi kumande. Oke guys, sila kumande kan. Ambil ke satu biji. Astaga, ada menu apa ini, Bu? Apa teh? Oh, ada manuk. Curi kan nanti manuk buah, dikira nama teh. Ini apa? Itu sup Brenebon. ayam. Brenebon ayam, guys. Bisa kali. Nah, dan ini ikan karap ya, guys. Pakai sisikin ale. Ini ikan karap lain-lain sisinya. Dan ownernya ini ke Warto mana itu. Pendek besar dan berisi. Jadi kalau mau pesan makanan, kue-kue, mau malu mereka, aku manja kan. Ya, minta postit deh. Dan hari ini Om Pit mau makan. Om Pit di depan. Karena Natalnya PKB jadi Om Pit harus suruh ibadah. Bukan balik. Itu ownernya. Kalau mau pesan makanan kah, kue-kue kah, bisa juga diantarkan. Hanya ada di Warung Nangka. Warto. Mate PTP bang bikin napura tu sup barang bondau ke naden lingku anaman nomor di lampiran. Oh ini ownernya. Kalau mau pesan, apalagi bulan 12 itu banyak acara-acara jadi menerima pesanan catering. Pokoknya mintu nanuman natin na bisa dipesan do pupuk Korea sa batain na balok ki. Uy, kanda kerja. Woi, kanda kerja makan kono. Tidak kerja ka tidak makan. Bagi kau sini gabung di Jemaat Lampio dekat Pasar Baru.
TV pa kami kitin na. Wala naman naman dalambiran daw. Kembali lagi bersama kami. Natal PPGT. Bagaimana? Video kami besok do orang kami to. PPGT cuma. Jam berapa kah? Video apa ya? Cek video itu untuk iklan nih. Oh. Kembali lagi bersama kami di sini. Aku belum balik di sini. Mandi mau kami sendiri. Baru ikaw minghail Lika. Woi, maru atas banget. Titan. Alam mo ano? Peran deh. Egi, kusambak ko daw. Pegang guys. Cepat. Pegang piringnya. Kasih na kita satu. Piringnya. Sande buka mo kami kamu dulu. Saya udah. Yang mana mereka di lambiran nih, nama apa? Masuk guys. Maro iya pole, maro iya. Ya pegang ini. Yang mana? Ambil kok. Yang mana mu suka? Wah, itu mentah. Ya kena lewat dulu dulu yang ini nanti atau kena. Lagu mana? Berarti itu soalnya teh. Ini udah laku ya? Marwa iya lah. Iya, marwa iya. Terbang aku pada TPTP pelampiran win naman namo dong. Kumain juga, kumain dapat aja dia udah laku. Nah, lingku awan naman na meron di kano tatawa ako guys. Ini digeser-geser ya. Ini ke kiri, kanan, atas, bawah. Bukan deh. Iya. Kembali lagi bersama kami di Natal PKBGT Jumat Lampio. Jangan lupa makan guys, karena habis ini kita aksi jasa. Jadi yang butuh aksi jasanya PPGT Jumat Lampio hubungi nomor di bawah ini ya. Ini buat aku mau makan bawah. Enak. Dan plastik itu. Plastik. Oh, itu ya ambil kok. Weh, dia rekam plastik itu weh. Anu. Lagi kira menang sendiri. Anu. Ya, PKB hari ini sayang anak. Anu, cari anggota sangat Latif. Ayo anak-anak semua. Anu, karyawan baru. Weh, karyawan baru. Ya, tapi pengen sini kan dia lo pikir dia pejamanta. Atau ini apa? Iya, makasih. Kundang lupa. Mbak. Paha. Oh, ini ownernya guys ya. Ada FB-nya, IG-nya Warto. Jadi hubungi saja kalau mau pesan makanan. Yang mana kami bisa pesan di Warto? Oh, anu, pupuk urea, awang, sabana. Tapi na ba? Kuto lah. Jadi oke kalau dong. Jangan lupa tanggal 6. Lagi training. Nanding di training ini na. Yaki aku proste nga mo. Ya oke Pak Ato, gas sampai mamprus. Oke Pak Ato si makinalo na 10 liter. Pentang hari. Aduh, nasuk na ba kalian? Kuyagi mo guys. Kung nalamin ng tumbang kung kamu na.
Kue Sukman na tadi kamu kira lo Kita agak dulu nak bisa di dalam akrobu. Desya akan 12 dikit banggal. Ele. Pasti dia mau mibuk ko le. Udah ya. Kenapa? Ele kuman dia mau. Woi, orang lian juga datang. Terima kasih. Orang lian juga. Orang lian juga. Iya, saya rokok tangan di apa saya nebus sekolahan. Oke guys, terima kasih telah menonton. Untuk Lenny, ya mohon maaf hindi ba mo kami humingi. Kimarua kami na. Oke guys, selamat malam dan selamat datang dan menjelang selamat Natal dan tahun baru. Kita lagi siap. Oke, thank you.